Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'labah bin Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang juga seorang pelayan yang begitu taat dan patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan seorang pemuda dari kaum Ansar dan dia sangat setia melayani Rasulullah. Dikisahkan suatu ketika ia melewati rumah seorang wanita Ansar yang kebetulan pintunya terbuka. Seketika spontan Sa'labah memandang ke dalamnya. Dan ternyata ada seorang wanita Ansar yang tengah mandi. Sesaat ia terpesona melihat pemandangan tersebut. Dan ketika sadar, ketakutan yang amat sangat menyelimutinya. Takut dan malu jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perbuatannya. Apalagi bila turun wahyu yang menjelaskan perbuatan maksiatnya. Karena itu ia lari dari kota Madinah dan bersembunyi di pergunungan antara Madinah dan Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa kehilangan sahabat dan pelayannya tersebut, beliau terus mencari-carinya dan menanyakan kepada para sahabat lainnya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Setelah 40 hari berlalu tidak ditemukan, Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini, dan ia sedang memohon perlindungan kepadaku." Malaikat Jibril datang kepada beliau dan memberitahukan kalau Sa'labah berada di pergunungan antara Madinah dan Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari dan membawa Sa'labah pulang kembali ke Madinah. Dua orang sahabat tersebut pergi ke tempat yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata tidak mudah untuk menemukan Sa'labah. Pada suatu malam, mereka bertemu seorang pengembala bernama Dufafah, dan mereka menanyakan keberadaan sahabat yang menghilang tersebut. Dufafah berkata, "Mungkin yang kalian maksudkan adalah pemuda yang ingin lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu ia ingin lari dari neraka jahanam?" tanya Umar. Pengembala itu berkata, "Jika tengah malam menjelang, ia keluar dari kumpulan kami menuju ke atas bukit. Sambil meletakkan tangannya di kepala, ia menangis dan berkata, 'Ya Allah, seandainya engkau mencabut ruhku di antara berbagai ruh, jasadku di antara berbagai jasad, janganlah engkau menelanjangiku di hari pengadilan kiamat kelak.' Itulah orang yang kami cari," kata Umar dan Ammar secara serentak. Kemudian Dufafah mengantar kedua sahabat tersebut ke tempat di mana Sa'labah berada. Ketika telah bertemu, Umar menyampaikan salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta tugas yang diberikan kepada mereka. Kemudian Sa'labah berkata, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu," kata Umar. "Tetapi beliau menyebut namamu dengan lirih dan sembunyi-sembunyi. Kemudian mengutusku dan Salman untuk menjemput." "Wahai Umar," kata Sa'labah, "janganlah engkau pertemukan aku dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali saat beliau sedang salat atau Bilal sedang azan." "Baiklah," kata Umar. Kemudian mereka bertiga kembali ke Madinah. Setibanya di sana, mereka langsung masuk masjid. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat. Begitu mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat tersebut, Sa'labah langsung pingsan. Berhari-hari lamanya Sa'labah menahan kerinduan untuk mendengar dan menatap wajah yang penuh mulia tersebut. Tetapi ia juga dilanda ketakutan dan kekhawatiran akan kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perbuatan dosanya. Konflik perasaan yang begitu hebat mencapai puncaknya ketika ia melihat dan mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung
sehingga ia jatuh pingsan. Setelah mengucap salam menutup salatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keberadaan Umar dan Salman, dan keduanya membawa beliau kepada Sa'labah yang sedang pingsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan beliau dan berusaha menyadarkannya. Begitu ia sadar, beliau bersabda, "Apa yang membuatmu lari dariku, wahai Sa'labah?" "Dosaku ya Rasulullah," kata Sa'labah. "Maukah engkau kuajarkan suatu ayat yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan?" kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'labah mengiyakan dan beliau bersabda, "Ucapkanlah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu. Tetapi kalamullah pastilah lebih besar," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkannya. Sa'labah tidak menjawab lagi. Walau mungkin ia belum yakin benar, bukan karena ia tidak percaya dengan ucapan Rasulullah, tetapi lebih karena ia merasa dosanya begitu besarnya, sehingga Allah tidak akan dengan mudah begitu saja mengampuni dosanya. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya pulang ke rumahnya. Tetapi sampai di rumahnya, ia jatuh sakit. Setelah 3 hari menderita sakit dan tidak bangkit dari tempat tidurnya, Salman melaporkan keadaan Sa'labah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengajaknya mengunjungi rumahnya. Dan setibanya di sana, beliau meletakkan kepala Sa'labah di pangkuan beliau. Tetapi Sa'labah menarik kepalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mengapa engkau menarik kepalamu dari pangkuanku, ya Sa'labah?" "Karena penuh dosa, ya Rasulullah," kata Sa'labah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Apa yang engkau rasakan?" "Ya Nabi Allah, aku merasa seperti ada semut-semut yang merayap di sekujur kulit dan tulangku." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Apa yang engkau inginkan?" Sa'labah menjawab, "Ampunan Allah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepadanya tentang hakikat dosa dan taubat, tentang keluasan rahmat Allah dan maghfirahnya, tentang larangan berputus asa dari rahmat Allah, dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Tampak jelas penyesalan di wajahnya, dan air matanya tak henti mengalir. Tetapi tiba-tiba terbayang lagi satu dosa yang telah dilakukannya itu. Sa'labah berteriak keras penuh ketakutan, dan seketika dia meninggal dunia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beberapa sahabat mengurus jenazah. Bahkan beliau sendiri yang memandikan dan mengkafaninya. Usai disalatkan, beliau juga ikut memikul jenazahnya ke kuburnya. Tetapi beliau berjalan sambil berjingkar. Beberapa sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau berjalan berjingkar. Ada apakah kiranya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku hampir tidak dapat meletakkan kakiku di tanah, karena banyaknya malaikat yang ikut takziah dan mengiring jenazahnya." Wallahu a'lam. Itulah kisah Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anha. Sungguh betapa hebat dan agungnya kedudukan orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cintanya tersebut, maka semua akan mencintainya. Dan kisah ini juga menunjukkan bahwa betapa takutnya para sahabat akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.